penyusunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, disusul acara yang kedua sambutan, kemudian kepada acara inti yaitu demonstrasi pembuatan sabun organik, dan yang terakhir penutup atau doa. Baiklah, untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Wahyu Lailatul Khalifah SPD, kami berikan kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ketua PKK dan segenap pengurus PKK yang saya hormati, para ibu-ibu anggota PKK yang telah hadir, lalu yang terhormat kepada tuan rumah, yaitu Putra Tingsi, dan juga teman-teman yang telah hadir, yakni mahasiswa PPG Perjabatan tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara pada sore hari ini untuk belajar membuat sebuah sabun organik dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Sebagai ibu-ibu yang peduli dengan kesehatan keluarga dan lingkungan, tentunya kita ingin memastikan bahwa produk yang kita gunakan sehari-hari itu merupakan sabun yang baik bagi kulit kita. Lalu di workshop kita kali ini kita akan belajar tentang berbagai bahan alami yang dapat digunakan dalam pembuatan sabun, teknik dasarnya, manfaat, serta kami berharap setelah mengikuti acara workshop pada sore hari ini, ibu-ibu dapat menerapkannya secara mandiri dan bahkan membagikan ilmunya kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Tidak lupa pula kami juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, yaitu sekaligus guru pendamping kami, yaitu Bu Supraptingsi, yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk kami dapat menyelenggarakan kegiatan workshop, yakni proyek pemimpinan untuk membuat sabun organik yang ramah lingkungan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan menjadi langkah awal yang positif dalam upaya kita bersama untuk hidup lebih sehat dan juga ramah lingkungan. Selamat mengikuti workshop. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, penuh inspirasi dan memberikan banyak manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Memasuki acara inti yaitu demonstrasi pembuatan sabun organik yang akan dipandu oleh Berti Prananta Putri SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman dari PPL SD Mapan akan mendemonstrasikan mengenai sabun organik. Nah, walaupun menggunakan di situ ada selembarannya, itu ada soda apinya. Nah, memang penggunaan walaupun kata-kata organik itu tetap saja menggunakan zat kimia. Gitu. Ya, walaupun air pun itu juga ada nama kimianya. Itu pula dengan soda api. Nah, apabila kita menggunakannya dengan hati-hati dan sesuai dengan instruksinya, maka bahan tersebut aman digunakan, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, langsung saja kita, untuk bahan-bahannya sudah ada di sini, Mbak. Ya, sudah ya. Jadi untuk airnya tadi ada salah satu ibu yang menyebutkan kalau menggunakan ekoenzim itu apa juga bisa gitu. Nah,
berhubung di kelompok lain itu sudah ada yang pembuatan ekoenzim. Nah, untuk iya dari kami pembuatannya berbeda seperti itu. Nah, untuk airnya sendiri itu menggunakan air destilasi. Itu air penguapan gitu. Hasil ya. Jadi kayak air yang meledak itu yang dinamakan air destilasi ya. Yang non mineral seperti itu. Nah, langsung saja ini saya untuk pembuatannya itu ini bukan opsional ya, tapi diharuskan menggunakan pelindung tangan. Nah, dan juga kalau ada kacamata bisa pakai kacamata atau face shield. Nah, yang ada ini supaya soda apinya itu tidak terkontaminasi oleh tubuh. Oh ya. Oke, sebelumnya kita timbang terlebih dahulu. Untuk soda apinya itu ada 64 gram. Jadi dulu itu saya karena masih coba-coba itu pernah lupa tidak menggunakan sarung tangan, itu hasilnya gatal terus melepuh itu 1 minggu karena lupa tidak menggunakan sarung tangan. Memang sekeras itu bahannya. Nah, terus setelah itu untuk air sulingannya, air destilasinya itu kita di sini menggunakan gram semua ya ibu-ibu, karena mengingat supaya lebih efisien. Karena kalau misalnya ada yang gram, miligram, nah untuk timbangannya itu nanti yang lebih sulit seperti itu. Untuk airnya ada 180 gram. Sama es teh. Seneng dia dan dia sama makan. Nah, lalu untuk pencampurannya sendiri itu lebih baik untuk soda apinya yang dimasukkan ke dalam air supaya tidak meledak gitu. Iya. Terus kemarin kita juga kami mencoba menggunakan seperti panci gitu. Itu ternyata yang nggak kuat pancinya. Jadi memang lebih baik menggunakan plastik bekas seperti itu, karena untuk setelah digunakan sabun ini, plastik tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk makanan. Iya, karena sudah kena soda api. Nah, setelah kita campurkan tadi panas. Nah, karena panas itu harus menunggu sampai dingin atau hangat-hangat kuku. Nah, tadi saya sudah membuat air campuran soda api supaya yang sudah dingin supaya lebih cepat. Untuk yang selanjutnya ini yang ditimbang itu ada
minyak kelapa. Nah, penggunaan minyak kelapa ini bisa merek apa saja. Bisa Barco yang ada di supermarket itu. Terus, nah ini kami menggunakan yang mereknya Superindo karena lebih murah. Jadi menggunakan mereknya Superindo. Terus ada lagi yang misalnya di Shopee itu juga bisa. Yang pasti itu apa namanya? Minyak kelapa. Terus ibu-ibu apabila pengen lebih lembut, di kulit lebih lembut itu bisa menggunakan minyak zaitun. Tapi minyak zaitunnya yang virgin. Tidak bisa yang kayak misalnya herboris atau apa, itu nggak bisa karena itu udah ada campuran-campurannya seperti itu. Jadi itu tidak bisa dibuat campuran untuk sabun. Nah, yang virgin itu iya. Iya, tanpa campuran seperti itu. Kayak minyak zaitun itu yang botol itu Iya. Dan itu biasanya memang harganya lebih mahal, tapi penggunaannya memang lebih sedikit saja gitu sudah bisa. Jadi misalnya ini kita menggunakan minyak kelapanya di sini 450. Nah, bisa digunakan 400 gramnya itu minyak kelapa, lalu yang 50 gramnya itu minyak zaitun, seperti itu. Nah, setelah ditimbang untuk minyaknya, oh ini sepertinya tempatnya kurang besar. Oh, ini kita potong lagi. Nah, untuk minyak kelapa ini sendiri ibu-ibu sebenarnya dia itu bisa membeku di suhu 26 derajat, itu sebenarnya sudah bisa membeku. Nah, berhubung beberapa hari ini panas, jadi minyak kelapanya juga ikut mencair. Ya, minyak goreng itu juga bisa, itu juga minyak kelapa. Nah, ini kan sudah kita campurkan. Untuk selanjutnya mixer. Setelah kami melakukan eksperimen sebelumnya, ibu-ibu, jadi kalau minyaknya itu salah, ini tuh tidak bisa berubah warna seperti ini. Nah, apabila minyaknya lebih bagus lagi atau kondisinya dingin, itu bisa langsung mengental. Karena memang suhunya sekarang lagi terik, jadi minyaknya itu lebih encer seperti itu, dan untuk pembekuannya itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada essence yang kita gunakan, itu yang kami gunakan perasa. Jadi lebih, kalau essential oil biasanya itu kan harum bunga seperti itu. Nah,
Kalau kami itu menggunakan harum kopi, ini kami menggunakan ada kopi latte. Jadi ada kayak rasa susu-susunya seperti itu, sama green tea. Nah, sama green tea. Nah, untuk sekarang kita coba menggunakan yang varian kopi. Kita coba menggunakan varian kopi. Iya, penggunaan kopinya kami menggunakan yang ini tidak ada endapannya. Ini dibagi dulu. Untuk pembagiannya terserah, bisa sesukanya, lebih banyak warna putihnya atau lebih banyak warna coklatnya, tergantung selera. Nah, ini kita mixer dulu. Mbak, tolong tuangkan lagi, Mbak. Tambahkan. Kopi yang warna esensial oil itu yang kalau penguapan biasanya kalau ini berarti apa? Iya. Ini apa ini? Kalau yang putih ini yang original, kalau yang ini atau kulit sih? Ini cuma itu kan ini ngarane bayar. Aku nggak urusan. Nah, setelah kita campurkan dari kopinya itu sendiri, bisa dicampurkan lagi dengan pewarna resin sebenarnya, ibu-ibu. Jadi ini itu ada pewarna resin, tapi ini warnanya merah. Jadi penggunaan warna resin itu bisa lebih cantik lagi gitu kalau digunakan. Kalau ini saya coba pakai pewarna makanan, itu warnanya memang tidak secantik kalau menggunakan pewarna resin transparan gitu. Jadi pewarnanya itu bisa mencampur gitu sama sabun. Jadi jadinya kayak gini, hijaunya gitu. Ini yang hijau, yang green tea itu kita campurkan menggunakan apa? Kami campurkan menggunakan warna resin, itu bisa pekat seperti itu. Gimana? Green tea ya, bukan matcha ya. Oh, ini warna coklat tua, warna makanan. Tapi yang sebenarnya menggunakan warna resin yang ini, transparan ini. Jadi warnanya itu bisa lebih keluar gitu, walaupun penggunaannya sedikit. Nah, setelah dicampurkan, selanjutnya dikasih esensnya ya, jadi biar keluar baunya. Nah, kemarin kami membuat itu esensnya itu kurang gitu, jadi aromanya nggak bisa keluar gitu. Nah, untuk penggunaannya ternyata memang butuh banyak supaya keluar, karena kalau sedikit ternyata tidak keluar. Iya. Kemarin juga sudah survei ada yang harganya 40.000, ada yang 60.000.
mau cetakan yang di Shopee itu ada yang cetakan kotak langsung bentuk sabun itu ya ada juga yang dipotong-potong sendiri itu juga ada, jadi bisa disesuaikan dengan seleranya. Untuk selanjutnya ini langsung kita masukkan saja. Iya, sebenarnya yang membuat lama itu menunggu soda apinya jadi suhu ruang gitu. Kalau untuk prosesnya sebenarnya cepat, cuman itu tadi yang lama itu menunggu proses soda apinya. Nah, ini sudah selesai Ibu-Ibu. Jadi untuk prosesnya hanya seperti ini dan ditunggu sampai benar-benar ngeset. Jadi ada sabun yang memang lama, ada yang sampai 3 hari, 4 hari. Begitu ada juga yang 1 malam aja, misalnya besok itu sudah langsung ngeset, benar-benar ngeset, itu juga ada. Jadi tergantung bahan dan juga cuaca, seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, untuk sabunnya walaupun misalnya 3 hari sudah ngeset itu, tapi penggunaannya 30 hari ya. 30 hari itu idealnya itu baru bisa digunakan. Iya. Jadi untuk menetralkan soda apinya seperti itu. Nah, untuk sabun ini itu bisa digunakan sabun cuci tangan seperti itu. Kalau misalnya masih belum yakin dengan pH untuk tubuh, ya lebih baik digunakan untuk sabun cuci tangan gitu aja. Iya. Karena belum. Ya, kalau yang sudah dibagikan itu sudah bisa dipakai karena memang pembuatannya sudah 1 bulan yang lalu. Jadi akhir Juli kami membuat itu. Udah nyoba pakai? Sudah aman, untuk tangan aman. Jadi memang kami hitung Ibu untuk pembuatannya tanggal sekian itu bisa digunakan pada tanggal sekian, itu memang untuk prosesnya itu gini, dicoba ke tangan itu, dicoba apabila sudah oke bisa. Cuman karena ini masih belum, tahapnya itu masih dasar ya, belum mengukur pH-nya gitu. Itu jadi kami belum menyarankan untuk di tubuh seperti itu, apalagi di wajah, jangan gitu. Jangan deh ya. Untuk badan, wajah bisa. Oh gitu, oke. Ini masih. Oh, ini khusus badan ya? Ya, tangan Ini, oh, tangan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk proses pembuatan sabun organiknya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Nanti saya memasuki acara yang terakhir, yakni penutupan doa. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo bagi ibu-ibu silakan.
Kan mau bertanya. Nggih. Bagi yang mau bertanya, Nggih, silakan. monggo. Kalau untuk jualan ini satu pasti berapa? Untuk harga jualnya, untuk bahan-bahannya kan kami menghitung kemarin habisnya itu satu resep itu sekitar 40.000 gitu. Nah, lalu ini bisa dibagi sampai dengan 12 potong. Jadi dijual harga 10.000 sampai 15.000 itu sudah ya seperti itu. Itu untuk satu resep. 12 potong. Jadi memotongnya itu sekitar 2 yang iya. Oh ya, nggih. Nggih. Sekitar 6 sampai sabun ada yang ditanyakan lagi. Ibu-ibu mungkin ada yang tanya tentang pembuatan sabun, monggo. Saya masih ada. Ini ada busanya apa enggak ya? Bisa, sudah kami coba. Biasanya Sudah kalau berbusa seperti sedikit, berbusa sedikit. iya, tapi memang nggak busanya nggak banyak. Tapi sebenarnya apa namanya penggunaan coconut oil atau minyak kelapa ini sebenarnya digunakan supaya busanya banyak gitu. Jadi kalau misalnya dicampur sama minyak zaitun, semakin banyak minyak zaitunnya itu semakin sedikit pula busanya. Seperti itu. Ya, tujuannya memang untuk busanya juga itu. Tapi cuma untuk pangan ya. Nggih. Coba ingat dulu, kadang-kadang kita kalau sama beli banyak itu minyak jelantah itu yang dijual supaya itu berarti kan busanya juga nggak banyak. Banyak gitu loh, Pak. Oh, nggih. Nggih. Semakin baik sampai dulu. Nggih. Iya, iya, tapi tetap bisa seperti itu. Tapi tidak yang sampai Iya. untuk itu enggak bisa Sampai kok sehingga nggak sampai. iya, nggih gitu. Nggih. Nggak perlu Ada Bu, lagi? ah. Monggo ibu ada lagi mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mumpung masih ada. Kalau minyak itu kan ada jenis kayak dari biji-bijian minyak matahari, Minyak almond, ya. kamomal gitu. Itu sebenarnya itu bisa dipakai variasi gitu. Tergantung budget juga sebenarnya. Ini yang paling murah itu pakai Iya, minyak yang kelapa. paling basic itu hanya menggunakan bahan dasarnya saja. Jadi nggak monoton. Oh, saya punyanya minyak chamomile misalkan di rumah. Pakai sabun bisa nggak? Bisa. Mungkin tadi kalau misalkan Nah itu kayaknya bisa. Soalnya kalau kopinya ada. pakai kopi yang itu bisa juga ya. Gimana? Pakai kopi yang ampas. Kopinya buat aromatik aja atau untuk tekstur? Tekstur juga dua-duanya. Jadi untuk tekstur itu sendiri dan juga untuk aromanya. Tapi kalau untuk aromanya itu kan nggak begitu kuat. Makanya tadi kami ya pakai essence. Begitu pula untuk yang apa namanya green tea. Jadi untuk yang green tea kami juga menggunakan teh hijau yang asli, memang benar-benar teh hijaunya gitu. Teh hijaunya. Teh hijaunya dalam bentuk apa itu? Kayak daun. Daun sebenarnya kan daun. Iya, enggak perlu diseduh langsung aja. Iya. Nah, tapi kemarin itu kami blend dulu sampai memang benar-benar halus gitu. Iya. Gitu. Di blend ketika nyampur minyaknya terus sekalian. Enggak, ini jadi bentuknya seperti itu. Iya. Iya. Campur. Iya. Gramasinya terserah, maksudnya secukupnya. Iya, secukupnya untuk Jadi terakhir sendiri. iya.
Nah, kekurangannya, jadi ini mengendap terus warnanya seperti ini. Mungkin kalau pakai ini ya. Iya, iya jadi ampas. Untuk kopi juga seperti itu. Nah, bagusnya itu Bu, nanti kan itu ada teksturnya gitu. Itu bisa kayak buat scrub gitu loh. Tuh tujuannya memang itu. Kopi pun juga bisa seperti Berarti itu. kalau kopi apa nanti ngendap semua nggak bisa nggak bisa ngambang gitu maksudnya. Karena ini kan minyak terus kental kan Bu. Jadi untuk mengendap keseluruhannya itu enggak mengendap secara keseluruhan gitu. Jadi juga sama seperti ini gitu. Iya. Jadi ada yang di tengah, ada yang di bawah gitu. Makanya tadi untuk pencampurannya itu kan dibagi menjadi 2. Nah, itu tujuannya itu biar tidak mengendap langsung seperti itu. Oh iya. Jadi kopi itu jadinya ini. Nah, ini untuk contoh kopi yang tidak ada ampasnya. Jadi hanya aromatik aja gitu. Iya. Kopi susu. Apa ya? White coffee. Pakai ini Bu, pakai Nescafe klasik. Ini tidak ada ampasnya. Tapi kalau memang mau dibuat tekstur gitu biar buat scrub itu bisa pakai ya. White coffee ada gulanya. Nanti oh gitu ya. Oke. Pakainya yang Kopi asli ori. Iya. Kalau ini kan juga nggak ada gulanya. Iya. Soalnya kalau ada gulanya nanti Beda. pembuatannya ada langkah-langkahnya lagi. Iya, prosesnya beda lagi gitu. Kalau red coffee tinggal balik aja. Iya. Nah, untuk yang pink tadi itu Bu, itu sebenarnya kita kunyit tetapi kita kasih warna gitu. Pencampuran warna, tetapi yang ternyata yang keluar itu pink. Terus kami coba lagi tanpa pewarna, maksudnya hanya pewarna dari kunyit itu sendiri, ternyata warnanya nggak keluar. Gitu, makanya tadi saya sarankan buat Kunyit biasanya kalau pakai sama kimia warnanya iya. Jadi awalnya itu saya campur sama yang tadi air soda apinya itu tadi, itu warnanya jadi pekat banget. Terus saya mikirnya, oh nanti bakal berhasil, ternyata malah hilang warnanya. Iya, ini sebenarnya juga saya buat gradasi kayak seperti ini juga, tetapi warnanya ya enggak keluar. Makanya campur-campur aja kan jadinya merah. nah iya, betul. Pakai resin itu kemarin jadi warnanya itu pekat coklat gelap gitu. Coba lihat Bu. Monggo. Makanya kalau mau dijual kita menggunakan pewarna yang pekat. Iya, biar lebih cantik. Iya, oke. Ini kok putih? Kunyitnya nggak bisa keluar. Warnanya tadi. Kemarin saya coba pakai kunyit bubuk itu kan mengendap. Endapannya itu banyak Bisa sekali. juga Mbak, kalau kunyit bubuk mungkin kalau kunyit asli. Nah, terus akhirnya saya air destilasi itu saya geprekin kunyit, terus saya rebus kan sampai dingin, terus saya campurkan sama soda api tadi itu hasilnya itu tadi yang pekat itu tadi gitu. Memang nggak ada endapannya, tetapi hasilnya pekat. Iya. Setelah dicampur ternyata iya nggak bisa keluar begitu. Iya, kemarin kan teman-teman juga dibelikan kunyit bubuk ini. Nah, terus akhirnya kok saya kayak ada yang kurang gitu. Terus akhirnya saya itu geprekin kunyit asli gitu. Tipis itu ya. Iya, keluar. Nah, patinya itu nanti yang mengendap akhirnya. Makanya itu cuman saya geprek aja biar warnanya aja yang keluar, tetapi ya masih belum bisa keluar gitu. Bisa juga sebenarnya, cuman kami nyarinya katanya. iya
satu hari. Jadi yang sebu-sebu itu tadi dicampur bunganya, nggak apa-apa bunganya. Kayak kan kalau misalnya pengen ngeluarin warna, ya warna itu kan otomatis harus ditunggu sampai halus. Oh enggak bunga telang enggak mbak, bunga telang langsung bisa. Iya bisa sih, saya juga punya gitu. Maksudnya kalau sebelum proses ini supaya misalkan keluar gitu kan, kita kan nggak mungkin minyak itu direbus. Ya misalnya dipanaskan kan nggak mungkin seperti itu. Jadi yang sudah bubuan itu dicampurkan ke minyaknya 1 hari. Biasanya dulu itu minus. Nah itu nanti kita saring. Nah lalu yang endapannya itu tadi kita buang, yang kita pakai yang udah minyak yang saringan dan sudah tercampur sama kalahnya atau sama serbuk itu yang itu bisa. Ada salah satu video kalau misalkan ingin kepo ya, bahasanya kepo ya, penasaran itu seperti itu. Tapi nggak bisa langsung, itu butuh 1 hari. Tapi ini nak enggak, ini maksudnya bisa bangunan deh. Pak. Yang itu apa namanya, kayak saya itu tadi yang kunyit itu tadi kan seperti itu. Nah tapi iya kurang tahu ya, maksudnya belum bisa banyak versi. Iya yang dengan telang. Nah pokoknya ini nggak tahu ya dari faktor apakah hanya ini karena dipanaskan kembali atau karena ada bapaknya ini tadi. Memang untuk risetnya memang harus apa lebih, iya trial and errornya itu Banyak kali. iya. Kemarin juga itu apa, coba pakai minyak campuran, ada minyak zaitunnya tapi nggak murni, ternyata nggak uji, dan itu aduh malah rusak gitu. Makanya memang kalau mau dicampur dengan minyak zaitun memang yang harus yang virgin seperti itu. What? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah juga kalau itunya sudah, mungkin yang ke RT yang mungkin ada yang perlu disampaikan. Mungkin ada yang Lah iya kok wis waktu mulasannya. Wis tingginya apa isinya dan sudah, memang udah jam 5. Maghrib setengah 6. Memasuki acara yang terakhir, saya selaku acara mewakili panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang kami lalu ucapan. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.